Halo adik-adik semua, kali ini kakak akan memberikan tips cara mengerjakan soal matematika untuk sekolah dasar. Untuk itu kalian berdoa dulu, siapkan alat-alat tulis, minta pendamping orang tua, agar jika kalian bingung kalian bisa bertanya. Tuh, pada soal nomor 1 itu topiknya tentang bilangan. Subtopik tentang operasi hitung bilangan. Indikatornya, kalian disuruh menentukan hasil operasi perkalian dan pembagian pada bilangan cacah atau sebaliknya. Namanya seperti ini. Nah, hasil dari 15 dikali 50 dibagi 30. Karena ini perkalian dan ini pembagian, itu memiliki sifat yang sama-sama kuat. Jadi adik-adik tidak boleh mengerjakan yang ini dulu, baru ini, nggak boleh ya. Jadi harus dikerjakan berurutan. Cara mengerjakannya ini 15 dikali 50 dibagi 30. Ini sama-sama 0, bisa dicoret. 15 dikali 5. 5 kali 5 berapa? 25. Nyimpen 2. 1 dikali 5 berapa? 5. 5 tambah 2 tuh 7. Per sisanya berapa? 3. 75 dibagi 3 berapa? 25. Soal nomor 2 dengan topik bilangan, subtopik pangkat dan akar bilangan. Indikatornya, kalian harus mampu menentukan operasi hitung bilangan pangkat dan bilangan akar. Hasil dari 17 pangkat 2 dikurangi 15 pangkat 2. Ya udah, gini aja. 17 dikali 17 Help me, nigga. 15 dikali 15. Nah, sekarang 17 dikali 17 berapa? 8 9 dikurangi 15 dikali 15 2 5 289 dikurangi 225 hasilnya berapa? 6 nomor 3. Topik nomor 3 itu tentang bilangan, subtopiknya tentang pecahan. Indikatornya adik-adik disuruh mengubah pecahan menjadi bentuk persen atau desimal atau sebaliknya. 1 3/4 diubah menjadi persen. Bagaimana caranya? Begini, 1 3/4. Caranya adalah 1 ini dikali dengan 4 dulu. Terus setelah dikali, kalian jumlah ke ketiga. Berarti 1 dikali 4 berapa? 4. 4 ditambah 3 berapa? Tuh 7. Hasilnya 7/4. Ini namanya bentuk pecahan biasa. Setelah itu disuruh ke persen. Nah, 7/4 tadi kalikan dengan 100%. Wah, 7 kali 100 berarti berapa? 700/4. Tulis persennya.
700 dibagi 4 berapa? 175%. Nah ini nomor 4 tentang topik bilangan. Subtopiknya operasi hitung bilangan. Indikatornya adik-adik disuruh menentukan hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif. Soalnya ini, hasil dari 70 dikurangi min 25, hasilnya berapa? 70 dikurangi min 25, hasilnya adalah, nah karena ini min sama min maka positif, jadi 70 ditambah 25 sama dengan 95. Itu ya adik, gampang. Nomor 5 topiknya tentang bilangan, subtopiknya tentang FPB dan KPK. Indikatornya peserta didik mampu menentukan FPB dan KPK dari 3 bilangan 2 angka dalam bentuk faktorisasi. Yang ditanyakan adalah FPB dari 48,72 dan 96. Kak, lah apa itu FPB? FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Bilangannya adalah 48, 72, 96. Kita tulis dulu caranya. 48 kita kasih jarak 72, 96. Caranya kita bagi setiap bilangan ini, kita bagi dengan 2, dengan angka 2 semua. Contoh 48 kita bagi 2, hasilnya berapa? 24. 24 dibagi 2 hasilnya berapa? 12. 12 dibagi 2 hasilnya berapa? 6. 6 dibagi 2 hasilnya berapa? 3. Jadi hasilnya 2 ini punya berapa? Punya 1, 2, 3, 4. Dia punya 4, berarti artinya 2 pangkat 4 dikali dengan 3. Nah kita tulis seperti ini itu ya. Terus bagaimana Kak yang satunya? Yang satunya sama, kita bagi 2, 72 bagi 2 berapa? 36. 36 bagi 2 berapa? 18. 18 bagi 2 berapa? 9. 9 dibagi 2 berapa? Ternyata tidak bisa, naik ke atasnya 2 berapa? 3. 9 dibagi 3 berapa? 3. Nah dia punya nilai 2 berapa? 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 dikali 3 nya ada berapa? 1, 2. Berarti dikali 3 pangkat 2. Hasilnya kita kotak biar tidak lupa. Setelah itu untuk angka
96 kita sama bagi 2 berapa? 48. 48 bagi 2 berapa? Hasilnya 24. 24 dibagi 2 12. 12 dibagi 2 6. 6 dibagi 2 3. Hasilnya 2 nya ada berapa? 1 2 3 4 5. Berarti 2 pangkat 5 dikali 3. Nah itu adik-adik. Terus FPB ini yang mana? FPB nya itu ada, lihat pangkat terkecil. Kalau 2 pangkat 4, kalau 2 pangkat 5 bukan FPB. 2 pangkat 4 bukan, yang paling terkecil. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Kita tulis 2 pangkat 3 dikali pangkat terkecil, ingat. Terus 3 pangkat 2 bukan, ada yang lebih rendah lagi, 3 pangkat 1 atau 3. Jadi itu milihnya itu ke 2 pangkat 3 kali 3 yang mana? Yang ini. Soal nomor 6 tentang topik geometri dan pengukuran. Subtopik satuan ukur indikator. Adik-adik harus bisa menyelesaikan soal yang berkaitan dengan operasi hitung konversi satuan panjang yang berbeda. Soalnya adalah kebun Pak Warno berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 4,2 dam. Nah, 4,2 dam dan lebarnya 370 dm. Keliling kebun Pak Warno adalah titik-titik meter. Nah, artinya adik-adik disuruh mengubah itu artinya adik-adik disuruh mencari keliling persegi panjang. Caranya adalah kebun Pak Warno adalah berbentuk persegi panjang. Ini panjang dan yang ini lebar. Panjangnya berapa? Panjangnya 4,2 dam. Lebarnya berapa? 370 dm. Yang ditanyakan adalah kelilingnya berapa? Keliling untuk persegi panjang itu 2 dikali panjang ditambah lebar. Tulis 2. Panjangnya berapa? Panjangnya itu 4,2 dam. Nah, ini adik-adik, nilai 4,2 dam ini adik-adik jadikan 4,2 dam berapa? Jadikan meter, karena perintahnya meter. 1 dam itu 10 meter. Artinya 4,2 dam dikali dengan 10 sama dengan berapa? 42 meter. Nah, untuk yang 370 dm, 1 dm itu berapa meter? Dibagi 10, yaitu 370.
dibagi 10 sama dengan 37 meter. Nah, ini ini panjangnya, ini lebarnya. Jadi nggak boleh pakai panjang 4,2 dan lebar 370 dm, nggak boleh ya, harus dikonversi menjadi meter dulu. Setelah itu kita masukkan ke sini panjangnya berapa, ke sini ke rumus, dan lebarnya kita masukkan ke lebar. Panjangnya berapa, 42 ditambah lebarnya berapa, 37. Hasilnya 2 dikali kurung, ditamakan yang dikurung. 2 ditambah 7, 2 tambah 7 berapa, 9. 4 ditambah 3 berapa, 7. 2 dikali 79 berapa, 2 dikali 9 itu 18, nyimpen 1. 7 dikali 2 berapa, 14. 14 tambah 1, 15. Karena dia yang ditanyakan keliling, maka satuannya meter. Seperti itu ya. Setelah itu kita membahas topik nomor 7 tentang geometri dan pengukuran. Subtopiknya tentang satuan ukuran. Indikatornya, adik-adik harus mampu menyelesaikan soal yang berkaitan dengan operasi hitung. Konversi satuan kualitas yang berbeda. Soalnya ini, di sebuah tempat penyewaan peralatan pesta terdapat 6 gros piring. Sebanyak 4 lusin dipinjam oleh Bu Tuti dan sebanyak 2 gros dipinjam Bu Ayu. Piring tersisa di tempat tersebut adalah, nah ini konversi, adik-adik ingat 6 gros piring itu berapa buah? 6 gros. Nah, 6 gros, 1 grosnya itu 144. Berarti kalau 6 gros berarti 6 gros 6 dikali 144 sama dengan berapa? Langsung saja, 6 dikali 4 24, nyimpen 2. 6 dikali 4 lagi yang ini 24 ditambah 2 26, nyimpen 2 lagi. 6 dikali 1 berapa, 6 tambah 2 8. 6 gros kita sudah cari, ada 864 buah atau piring. Setelah itu 4 lusin. Nah, 1 lusin berapa buah? 12. Berarti 4 dikali 12 berapa? 4 dikali 2 8. 4 dikali 1 4. 48 buah. Setelah itu sebanyak 2 gros dipinjam Bu Ayu. 2 gros, 2 dikali 144 berapa? 2 dikali 4 8. 2 dikali 4 8. 2 dikali 1 288 buah. Sisa, berarti sisa piring itu 864
dikurangi 48 dikurangi 288 sama dengan 528 gitu ya. Setelah itu simak topik nomor 8 tentang geometri dan pengukuran. Subtopik tentang sifat unsur bangun datar, yaitu segitiga, segi empat, lingkaran, dan seterusnya. Indikatornya adik-adik harus bisa menentukan bangun datar berdasarkan sifatnya. Perhatikan sifat-sifat bangun datar di bawah ini. 1. Memiliki 4 sisi yang sama panjang. 2. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar, sudutnya sama, sisinya sama. 3. Diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan saling membagi 2 sama panjang, artinya dia punya diagonal. Bangun datar yang mempunyai sifat-sifat di atas adalah, langsung saja jawabannya apa? Bangun datar yang mempunyai sifat di atas adalah, langsung saja jawabannya apa? Belah ketupat. Yang ini trapesium jelas salah, layang-layang jelas salah. Kalau persegi gini. Kalau persegi itu kan gini, sama panjang, memiliki 4 sisi sama panjang, 1, 2, 3, 4, ini sama, tapi dia tidak memiliki diagonal yang berpotongan tegak lurus dan saling membagi 2 sama panjang. Dia tidak punya ini, yang punya itu belah ketupat. Belah ketupat tuh gini. Ini sama, dia punya diagonal saling tegak lurus. Nah, jawabannya yang di belah ketupat. Topik nomor 9 tentang geometri dan pengukuran. Subtopiknya satuan ukur. Indikatornya adik-adik harus mau menyelesaikan soal berkaitan dengan operasi hitung konversi satuan volume yang berbeda. Nah, 3 buah tangki masing-masing berisi minyak tanah 4,2 meter pangkat 3 atau kubik dan 2.500 liter dan 5.500 desimeter pangkat 3 atau kubik. Jumlah minyak tanah seluruhnya ada. Nah, ini dijumlahkan. Caranya adalah dijumlahkan 4,25 meter pangkat 3 ditambah 2.500 liter ditambah 5.500 desimeter pangkat 3. Yang dimau itu liter. Jadi adik-adik, meter ini harus jadikan liter terlebih dahulu. Ini berarti tetap, yang ini tetap, yang ini juga tetap. Kenapa? Karena 1 liter itu sama dengan 1 desimeter pangkat 3. 1 meter pangkat 3 itu jadikan liter, itu 1000. Jadi kalau 4,25 meter pangkat 3 berapa liter? Dikali 1000. Terus ini plus diturunkan, plus 2.500 liter tetap. Nah, 5.500 desimeter itu tetap.
karena 1 desimeter pangkat 3 itu sama dengan 1 liter. Setelah itu kita jumlahkan. 4,25 kali 1000 berapa? 4.250 liter ditambah 2.500 ditambah 5.500 sama dengan 12.250 liter. Pembahasan soal nomor 10 tentang topik geometri dan pengukuran. Subtopik sifat dan unsur bangun ruang, kubus, balok, tabung. Indikatornya adik-adik disuruh menentukan bangun ruang berdasarkan sifatnya. Perhatikan sifat-sifat bangun ruang berikut ini. 1. Memiliki 6 sisi, di mana sisi yang berhadapan sejajar dan sama luas. 2. Memiliki 8 titik sudut. 3. Memiliki 12 rusuk, di mana rusuk yang sejajar sama panjang. Bangun ruang yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah jawabannya yang mana? Balok. Oke.